Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video terbaru. Langsung saja kita mulai. Sebuah analisa teknikal dan analisa fundamental dari sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham IPCM atau Jasa Armada Indonesia Tbk. Perlu kami sampaikan, ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli atau menjual saham IPCM, jadi ini bukan pom-pom. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keputusan Anda mengenai saham IPCM ini. Ini murni hanyalah sebuah analisa untuk menambah kasanah pengetahuan kita di pasar modal Indonesia, di mana begitu banyak emiten yang ada di pasar modal Indonesia. IPCM hari ini ditutup di 306, melemah 2 poin atau 0,65%. Total transaksi yang terjadi di IPCM cukup kecil, hanya 580,66 juta. Sedangkan market cap atau nilai pasar dari IPCM cukup baik, 1,62 triliun. Jadi IPCM ini bisa kita kategorikan saham lapis 2 ya. Kemudian kalau kita lihat rentang harga IPCM secara bulanan, dalam 1 bulan terakhir harga terendah IPCM adalah 296, sedangkan harga tertingginya adalah 350. Jadi kalau kita lihat secara monthly, tentu saja harga IPCM saat ini sudah murah. Apalagi kalau kita lihat secara year to date bahwa harga terendah IPCM adalah 296, sedangkan harga tertingginya adalah 550 yang juga merupakan harga tertinggi atau all time high. Harga terendah yang dicapai IPCM selama fase COVID-19 adalah 90. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya IPCM adalah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur dengan subsektornya adalah transportation. Pemilik saham utama dari IPCM adalah PT Pelabuhan Indonesia II Persero atau Pelindo sebesar 76,89%. Kemudian 11,05% oleh PT Pelabuhan Indonesia Investama. Kemudian PT Jasa Raharja Persero sebesar 4,10%. Kemudian PT Taspen Asuransi AFS sebesar 3,88%. PT Multi Terminal Indonesia 0,11% dan masyarakat sebesar 3,82%. Komisaris utama dari IPCM adalah Bapak Zuhri Iryansyah dengan direktur utamanya adalah Amri Yusuf. Kalau kita lihat sebetulnya memang IPCM ini bukan perusahaan yang sudah lama melantai di pasar modal Indonesia, baru listing 22 Desember 2017. Tetapi kalau kita lihat performanya atau earning per share-nya memang belum stabil sejak 2017, mengalami kenaikan dan penurunan. Tetapi yang cukup keren atau cukup baik menurut kami adalah IPCM sejak dia melantai di pasar modal tahun 2018, 2019 sampai sekarang terus membagikan dividen. Bahkan tahun 2019 dan 2020 2 kali membagikan dividen. Dan di masa COVID-19 seperti sekarang, IPCM memang mengalami penurunan kinerja tapi tidak terlampau banyak. Kalau kita lihat sales dari IPCM adalah 696,56 miliar rupiah dengan aset sebesar 1,41 triliun, liability sebesar 316,64 miliar, dan equity-nya adalah 1,09 triliun. Net profit dari IPCM adalah 80,23 miliar rupiah. Memang kalau kita lihat book value per share dari IPCM adalah 207 dan EPS dari IPCM sendiri yang hanya 15, membuat secara valuasi IPCM menjadi sebuah perusahaan yang sudah mahal secara valuasi. Karena price earning ratio bagi IPCM adalah 20,16 kali, sedangkan price to book value ratio-nya adalah 1,48 kali. Dan
kalau kita lihat secara profitabilitasnya cukup lumayan menarik karena net profit marginnya adalah 11,52%, sedangkan return on equity-nya adalah 7,35% dan return on asetnya sebesar 5,7%. Yang paling menarik dari IPCM ini adalah debt equity ratio atau rasio utangnya yang 29% saja. Kemudian kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh investor asing di saham IPCM, hari ini IPCM tercatat dijual oleh investor asing sebesar 9,68 juta rupiah. Sedangkan kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir, investor asing masuk IPCM sebesar 379,33 juta rupiah. Dan sejak awal tahun sampai saat ini IPCM sudah dimasuki oleh investor asing atau net foreign buy sebesar 2,22 miliar rupiah. Dengan banyaknya investor asing yang masuk ke IPCM selama dari awal tahun sampai saat ini, tentu ini membuat IPCM juga patut diperhitungkan. Jadi kalau kita lihat secara fundamental, apa yang paling baik dari IPCM? Yang paling baik dari IPCM adalah saham ini rutin membagikan dividen, memiliki debt equity ratio yang sangat kecil, 29%, memiliki profitability yang lumayan baik, sedangkan valuasinya memang menjadi kelemahan dari IPCM, yaitu valuasinya sudah sedikit mahal. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikal untuk IPCM, secara primary trend, IPCM sedang bergerak uptrend karena candle bergerak di area atas dari garis moving average 200. Tetapi kalau kita melihat secondary trendnya, maka terlihat bahwa IPCM bergerak downtrend karena candle bergerak di area bawah dari garis moving average 20. Dari volume perdagangan terlihat tidak terjadi kenaikan maupun penurunan transaksi yang menandakan bahwa tren masih berlanjut. Kemudian kalau kita meninjau indikator MACD, menunjukkan bahwa garis percentage D dan percentage K sama sekali belum berpotongan. Ini menunjukkan belum ada sinyal bagi kita untuk membeli ataupun menjual, dan tren juga masih berlanjut. Dari indikator stokastik, kita memantau bahwa harga sedang berada pada fase netral. Dan akhirnya bagi kami, saham IPCM memiliki support pertama di harga 302, dengan support keduanya ada di harga 284. Resisten pertama untuk saham IPCM berada di harga 338, sedangkan resisten keduanya ada di harga 360. Yang menarik bagi IPCM adalah risk reward rasionya, di mana risknya adalah hanya 7,45%, sedangkan rewardnya adalah 17,39%. Jadi rewardnya hampir 2 kali lipat daripada risknya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini mengenai sebuah perusahaan IPCM atau Jasa Armada Indonesia Tbk. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.